Pernahkah merasa ada sesuatu yang melindungimu di saat-saat genting? Atau mungkin ada hal-hal gaib yang terjadi dalam keluargamu, tapi sulit dijelaskan? Banyak orang bertanya-tanya, apakah hodam bisa diwariskan? Apakah kita bisa memiliki hodam yang sudah ada sejak zaman nenek moyang kita? Alhamdulillah buat sahabat semula jadi. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dimanapun berada, amin amin ya robbal alamin. Nah, buat semuanya di video ini, kita akan membongkar tentang hodam warisan leluhur. Energi gaib yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Simak video ini sampai selesai karena kita akan mengungkap tanda-tanda seseorang memiliki hodam warisan. Bagaimana cara mengetahuinya? Serta manfaat dan risikonya. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang mengetahui ilmu ini. Dan apa itu hodam warisan leluhur? Sebuah kekuatan yang tak kasat mata, namun kehadirannya nyata. Tidak semua orang menyadari bahwa dalam dirinya terdapat sesuatu yang diwariskan sejak zaman leluhur. Sebuah energi spiritual yang telah ada bahkan sebelum kelahiran. Inilah yang disebut sebagai hodam warisan leluhur. Hodam ini bukan sekadar makhluk gaib biasa, tetapi sebuah peninggalan dari generasi sebelumnya yang memiliki keterikatan kuat dengan garis keturunan. Keberadaannya bisa berupa perlindungan, bimbingan, hingga pewarisan ilmu yang tidak semua orang dapatkan. Setiap hodam memiliki tugas dan peran masing-masing, tergantung dari asal-muasalnya serta tujuan leluhur yang dulu memilikinya. Ada beberapa jenis hodam warisan yang sering ditemukan dalam sebuah keluarga. Hodam penjaga, bertugas melindungi dari gangguan fisik maupun gaib. Biasanya keberadaannya terasa saat ada bahaya yang mendekat. Secara tiba-tiba rintangan terhindarkan tanpa sebab yang jelas. Hodam pembantu spiritual, memberikan kekuatan batin serta kemudahan dalam mendalami ilmu spiritual. Keberadaannya seringkali membuat pemiliknya memiliki intuisi yang lebih tajam dan pemahaman mendalam terhadap ilmu kejawen atau keilmuan leluhur. Hodam pewaris ilmu, membawa energi dari nenek moyang yang dahulu memiliki kesaktian atau keahlian tertentu. Orang yang memiliki hodam ini biasanya lebih mudah menguasai ilmu-ilmu leluhur tanpa perlu belajar lama. Seolah sudah tertanam dalam dirinya sejak lahir. Bentuk dan karakter hodam warisan sangat beragam. Ada yang berwujud manusia, hewan, atau hanya berupa energi yang tak terlihat. Ada yang aktif membantu. Ada pula yang pasif dan hanya muncul dalam kondisi tertentu. Namun satu hal yang pasti, keberadaannya bukanlah sekadar mitos, melainkan bagian dari warisan spiritual yang sudah ada sejak zaman nenek moyang. Bagaimana hodam ini bisa diwariskan? Sebuah warisan yang tak terlihat, namun keberadaannya tetap nyata. Bukan sekadar harta benda, tapi sesuatu yang lebih berharga dan memiliki kekuatan tersendiri. Tidak semua keturunan mendapatkannya. Hanya mereka yang dianggap pantas dan mampu menjaga warisan ini. Hodam yang berasal dari leluhur tidak muncul begitu saja. Ada jalur dan cara tertentu bagaimana hodam ini berpindah dari satu generasi ke generasi berikutnya. Beberapa cara yang paling umum terjadi adalah sebagai berikut. Yang pertama, melalui garis darah langsung. Dalam banyak kasus, hodam diwariskan langsung kepada keturunan yang memiliki kecocokan energi. Biasanya terjadi dalam satu garis keturunan, seperti dari kakek ke cucu atau dari orang tua ke anak. Namun, tidak semua keturunan otomatis mendapatkannya. Hanya mereka yang memiliki keselarasan batin yang bisa menerima dan menyesuaikan diri dengan energi hodam tersebut. Jika tidak ada kecocokan, hodam bisa memilih tetap berada di alamnya atau berpindah ke keturunan lain yang dianggap lebih cocok. Yang kedua, melalui wasiat gaib. Tidak semua hodam berpindah secara otomatis melalui garis keturunan. Ada juga yang berpindah karena wasiat gaib dari leluhur sebelum meninggal. Wasiat ini bisa berupa amanah yang disampaikan secara langsung atau melalui perantara, seperti mimpi atau tanda-tanda tertentu. Biasanya, leluhur yang memiliki hodam akan memberikan pesan kepada keturunannya sebelum wafat.
jika pesan ini diterima dan dilaksanakan dengan benar. Yang ketiga, ciri-ciri seseorang yang menerima warisan khodam. Tidak semua orang menyadari bahwa dirinya memiliki khodam warisan. Kadang, keberadaannya hanya terasa dalam situasi tertentu atau saat ada kejadian yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Beberapa tanda umum yang sering muncul antara lain mengalami firasat kuat yang sering terbukti benar, merasa ada perlindungan tak terlihat saat dalam bahaya, sering mengalami mimpi bertemu sosok gaib yang memberikan pesan, memiliki kemampuan spiritual tanpa belajar secara khusus. Ada kebiasaan atau tradisi keluarga yang berkaitan dengan dunia gaib. Bagi yang memiliki salah satu atau beberapa tanda ini, bisa jadi ada khodam yang mendampingi sebagai bagian dari warisan leluhur. Namun, untuk memastikan, diperlukan pemahaman yang lebih dalam serta pengalaman batin yang kuat. Yang keempat, cara mengetahui keberadaan khodam warisan. Banyak orang yang memiliki khodam warisan tetapi tidak menyadarinya. Untuk mengetahui apakah ada khodam yang mengikuti, ada beberapa cara yang bisa dilakukan, yaitu melalui meditasi dan perasaan batin. Khodam memiliki energi halus yang bisa dirasakan melalui ketenangan batin. Dengan melakukan meditasi atau tafakur, bisa muncul sensasi tertentu, seperti hawa dingin, tekanan di sekitar tubuh, atau gambaran samar di dalam pikiran. Dan melalui mimpi banyak khodam yang memberikan tanda melalui mimpi. Jika sering bermimpi bertemu sosok gaib, leluhur, atau makhluk tak dikenal yang memberi pesan, ini bisa menjadi salah satu indikasi adanya khodam yang mendampingi. Bertanya pada orang yang memahami ilmu kebatinan, tidak semua orang bisa langsung merasakan keberadaan khodam. Dalam beberapa kasus, diperlukan bimbingan dari orang yang memiliki kepekaan spiritual tinggi untuk membantu mengidentifikasi keberadaan khodam dan maksud dari kehadirannya. Dan manfaat dan keistimewaan memiliki khodam warisan yaitu, jika bisa memahami dan mengelola dengan baik, khodam warisan bisa memberikan banyak manfaat. Di antaranya, perlindungan gaib dari mara bahaya yang tidak terlihat, kemudahan dalam berbagai urusan kehidupan, meningkatkan kewibawaan dan daya tarik secara alami, membantu dalam penguasaan ilmu batin dan spiritual, memberikan petunjuk dan firasat yang kuat dalam mengambil keputusan. Namun, semua manfaat ini hanya bisa dirasakan jika pemiliknya benar-benar mampu menjaga amanah leluhur dan tidak menyalahgunakan keberadaan khodam untuk hal yang tidak baik. Apa risiko dan bahaya khodam warisan? Meskipun memiliki banyak manfaat, ada beberapa risiko yang bisa terjadi jika tidak memahami bagaimana cara mengelola khodam warisan dengan benar. Beberapa di antaranya, ketergantungan pada khodam dan lupa berusaha secara nyata. Dampak energi negatif jika khodam berasal dari sumber yang tidak baik, kemungkinan khodam pergi jika tidak dijaga dengan baik, gangguan batin jika belum siap menerima kehadiran khodam. Karena itu, pemilik khodam harus memiliki pemahaman yang benar agar keberadaannya tidak membawa masalah dalam kehidupan. Bagaimana cara merawat dan mengelola khodam warisan? Agar khodam tetap memberikan manfaat dan tidak menimbulkan masalah, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk merawatnya, menjaga perilaku dan niat yang baik. Sering melakukan doa dan meditasi untuk menjaga energi spiritual, menggunakan warisan ini untuk hal-hal yang bermanfaat. Bukan untuk kesombongan atau merugikan orang lain, menghormati leluhur dan tradisi keluarga agar energi tetap selaras. Jika semua ini dilakukan dengan benar, maka keberadaan khodam warisan akan menjadi sesuatu yang membawa berkah dalam kehidupan. Nah, sekarang kalian sudah tahu tentang khodam warisan leluhur dan bagaimana cara mengenali serta mengolahnya. Apakah kalian pernah merasa memiliki khodam warisan? Atau mungkin keluargamu memiliki pengalaman serupa? Tulis pengalamanmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Temukan video menarik lainnya di playlist channel kami. Salam Semula Jadi.